Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Semoga di awal pekan ini tidak hanya raga kita yang siap, tetapi semangat dan jiwa kita juga dalam kondisi yang siap untuk menjalani sepanjang pekan ini. Mari kita buka hati dan pikiran agar siap untuk menyerap sabda Tuhan yang memberikan kehidupan. Mari kita siapkan diri untuk melihat bahwa kehadiran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil hari ini diambil dari Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam dunia kampus yang akademis, kami penuh dengan pembuktian yang bersifat ilmiah dan data yang valid. Kami seringkali mencari tanda keberhasilan melalui indeks prestasi, melalui sertifikat, ataupun melalui hasil-hasil penelitian. Namun, Injil hari ini memberi peringatan keras kepada kita yang selalu terpaku pada bukti fisik. Orang Farisi meminta tanda dari surga, padahal Yesus, sang tanda itu sendiri, sedang berdiri tepat di depan mata mereka. Mereka begitu sibuk mencari keajaiban yang spektakuler, sehingga mereka gagal melihat kasih yang sedang bekerja dalam diri Yesus. Dengan segala kecanggihan teknologi dan berbagai macam kecerdasan buatan yang ada di sekitar kita, kita sering terjebak dalam mentalitas orang Farisi. Contohnya, mahasiswa yang sedang kuliah mungkin berdoa, "Tuhan, beri saya tanda kalau jurusan yang saya pilih ini adalah jurusan yang tepat." Atau seringkali kita juga berdoa, "Tuhan, tunjukkan tanda yang ajaib supaya semester ini saya bisa menyelesaikan penelitian." Kita selalu menuntut Tuhan bekerja sesuai dengan standar pembuktian kita. Ada satu detail yang sangat manusiawi dalam Injil hari ini. Yesus mengeluh dalam hati. Dalam bahasa aslinya, kata mengeluh ini menggambarkan desahan nafas yang sangat dalam, sebuah rasa sesak karena sedih dan kecewa. Mengapa Yesus sampai sesedih itu? Karena ia menghadapi orang-orang yang gila akan tanda umum. Secara psikologis, kita manusia memang menyukai tanda-tanda. Kita ingin bukti fisik. Kalau doa dikabulkan, maka uang harus masuk ke ATM. Kalau Tuhan sayang, maka harus ada jalan yang mulus. Kalau kuliah benar, maka harus ada nilai yang lurus. Kita ingin Tuhan bekerja seperti mesin ATM yang mengeluarkan tanda setiap kali kita memintanya. Orang Farisi meminta tanda dari surga, padahal Yesus sudah ada di depan mereka. Yesus mengeluh karena ia melihat betapa kerasnya hati manusia. Ia sedih karena kita lebih mencintai keajaibannya daripada kita mencintai dirinya sendiri. Kita seringkali mencari tangan Tuhan untuk meminta berkat, tetapi kita lupa menatap wajah Tuhan untuk menjalin hubungan. Yesus itu tidak hadir dalam kilat dari langit, tapi ia hadir dari tanda-tanda kecil yang sering kita abaikan karena kita terlalu fokus pada tugas hasil akhir.
Ia hadir dalam ide yang tiba-tiba muncul saat kita buntu mengerjakan tugas. Ia hadir dalam kesabaran seorang teman yang bersedia membantu kita. Ia hadir dalam kegagalan ujian yang justru membentuk karakter kita untuk lebih rendah hati. Jika kita hanya mau percaya saat ada tanda besar, maka kita akan kehilangan banyak momen kehadiran Tuhan dalam keseharian kita. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan satu hal yang praktis. Mari kita sejenak berhenti mengejar tanda atau bukti keberhasilan, dan mulailah mencari makna dalam setiap proses. Kita tutup renungan kita hari ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sapaan sabdamu pagi ini. Kami sadar bahwa seringkali kami seperti orang Farisi yang hanya mencari tanda-tanda keajaiban dan bukti keberhasilan, namun buta akan kehadiran-Mu yang sederhana di tengah kesibukan kami. Tuhan, jangan biarkan hati kami menjadi keras. Ampunilah kami jika sering membuat-Mu kecewa karena kurangnya iman kami. Berkatilah setiap langkah kami sepanjang pekan ini. Berikanlah kami mata hati yang tajam untuk melihat kasih-Mu, dan jadikanlah kami sendiri sebagai tanda kehadiran-Mu bagi mereka yang sedang putus asa atau lelah. Doa ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam.